Banyak dari kita sebagai orang tua mengukur kasih sayang anak hanya dari seberapa sering mereka menelpon atau dari seberapa sering mereka datang ke rumah membawa bingkisan. Tapi kita sering menutup mata pada satu realita. Ada anak yang wajahnya semakin hari semakin kurus, yang diam-diam mengorbankan masa depannya sendiri hanya untuk menutup utang saudara-saudaranya dan menebus biaya rumah sakit ibunya. Dan tragisnya, justru anak inilah yang paling sering kita anggap tidak peduli dan paling sering kita salahkan. Nama saya Marni. Orang-orang di kampung memanggil saya Bu Marni. Sudah 6 tahun saya hidup sendiri sejak suami saya meninggal. Rumah yang saya tempati bukan rumah besar. Dindingnya sudah beberapa kali dicat ulang. Lantainya ada yang retak. Kalau hujan deras, air kadang menetes dari sudut dapur. Tapi bagi saya, rumah itu bukan sekadar bangunan. Di rumah itu anak-anak saya tumbuh. Di rumah itu saya dan suami saya dulu bertengkar soal uang belanja. Lalu baikan lagi hanya karena ia pulang membawa gorengan hangat. Di rumah itu pula saya belajar menjadi ibu dengan semua benar dan salahnya. Saya punya 3 anak. Hendra, anak sulung saya, Raka, anak kedua, dan Dewi, anak bungsu. Dulu saya merasa sudah mengenal mereka semua. Saya tahu makanan kesukaan mereka. Saya tahu kebiasaan mereka. Saya tahu siapa yang gampang marah, siapa yang mudah menangis, siapa yang sejak kecil lebih banyak diam. Tapi ternyata mengenal anak tidak cukup hanya dengan mengingat masa kecilnya. Kadang seorang ibu bisa tinggal serumah bertahun-tahun dengan anaknya, tapi tetap tidak benar-benar melihat isi hatinya. Anak yang paling lama tidak saya lihat itu adalah Raka. Hendra sejak kecil pandai bicara. Kalau datang ke rumah, ia hampir tidak pernah datang dengan tangan kosong. Kadang membawa roti, kadang buah, kadang bubur ayam yang katanya khusus dibeli untuk saya. Ia akan duduk di ruang tamu, bertanya kabar, lalu bercerita panjang tentang pekerjaannya, anak-anaknya, dan rencana-rencananya. Rumah terasa ramai kalau Hendra datang. Saya suka itu. Setelah suami saya meninggal, suara orang di rumah menjadi sesuatu yang saya rindukan. Dulu saya tidak sadar, kesepian membuat saya mengukur kasih sayang dari banyaknya suara. Dewi juga begitu. Anak bungsu saya itu paling sering menelpon. Kadang hanya bertanya apakah saya sudah makan. Kadang menangis karena bertengkar dengan suaminya. Kadang datang membawa anaknya, lalu merebahkan kepala di pangkuan saya seperti waktu ia masih kecil. Bersama Dewi, saya merasa masih dibutuhkan. Lalu ada Raka. Kalau datang, ia jarang duduk lama. Ia tidak pandai membuka percakapan. Biasanya ia langsung melihat atap, memeriksa tabung gas, mengecek saklar lampu, atau bertanya obat saya masih ada atau tidak. Sapu ijuknya sudah rusak, Bu. Nanti saya ganti. Obat yang kuning masih ada. Jangan naik kursi sendiri kalau ambil barang. Setelah itu ia pulang. Kadang saya menahannya. Minum teh dulu, Rak. Ia hanya menjawab, lain kali, Bu, saya masih ada kerjaan. Jawabannya pendek, wajahnya datar. Langkahnya selalu seperti orang yang sedang dikejar waktu. Dulu saya mengira Raka tidak betah di rumah saya. Saya tidak tahu, sebagian besar waktunya justru habis untuk memastikan rumah itu masih bisa saya tinggali dengan aman. Sebagai ibu tua, saya sering merasa kasih sayang harus terdengar. Harus ada telepon, harus ada cerita, harus ada kalimat, "Ibu jangan khawatir." Harus ada pelukan. Atau setidaknya seseorang yang duduk lama menemani saya minum teh. Hendra memberi saya itu. Dewi juga memberi saya itu. Raka tidak. Maka pelan-pelan, tanpa saya sadari, saya mulai membandingkan mereka. Kalau Hendra datang membawa makanan, saya merasa ia anak yang perhatian. Kalau Dewi menangis di pangkuan saya merasa ia masih membutuhkan ibunya. Tapi kalau Raka datang hanya untuk memperbaiki keran bocor,
Saya menganggap itu kewajiban biasa. Saya tidak pernah bertanya apakah ia lelah. Saya tidak pernah bertanya apakah uangnya cukup. Saya tidak pernah bertanya kenapa wajahnya semakin kurus setiap kali datang. Saya hanya melihat diamnya. Lalu dari diam itu, saya membuat kesimpulan sendiri. Saya pikir Raka dingin. Padahal mungkin ia hanya tidak pernah diajari cara mengatakan sayang dengan kata-kata. Dan saya, ibunya, terlalu lama menunggu kata-kata itu. Suatu pagi, dada saya terasa sesak. Bukan sesak yang berat, tapi cukup membuat saya takut. Saya duduk di tepi ranjang, memegang dada sendiri sambil mencoba mengatur napas. Saya menelpon Hendra. Ia langsung menjawab dengan suara panik. "Ibu tunggu ya, Hendra usahakan datang." Saya menunggu. 1 jam kemudian, ia menelpon lagi. Katanya ada urusan mendadak di kantor. Ada orang yang harus ia temui. Suaranya terdengar menyesal. "Maaf Bu, Hendra benar-benar sedang terjepit. Kalau agak siang belum membaik, Hendra cari cara." Saya memakluminya. Hendra punya keluarga, punya cicilan, punya pekerjaan yang tidak selalu bisa ditinggalkan. Saya lalu menelpon Dewi, tapi Dewi sedang menangis. Ia baru bertengkar dengan suaminya. Suaranya pecah. Anaknya juga terdengar menangis di belakang. Akhirnya saya malah menenangkannya. "Sudah, jangan menangis, pelan-pelan dulu." Setelah telepon ditutup, saya duduk sendirian. Saya ingin menelpon Raka, tapi jari saya berhenti di atas namanya. Entah kenapa, kepada anak yang satu itu saya sering merasa sungkan. Seperti kami berdua hidup di rumah yang sama, tapi dipisahkan dinding tipis yang tidak pernah kami robohkan. Namun belum sempat saya menelpon, pintu depan diketuk. Saat saya buka, Raka berdiri di sana. Jaket abu-abunya sudah pudar, rambutnya sedikit basah oleh keringat. Ia melihat wajah saya sebentar, lalu berkata, "Saya antar ke rumah sakit, Bu." Tidak ada kalimat panjang, tidak ada pelukan, tidak ada pertanyaan yang lembut. Hanya itu. Saya antar. Dan anehnya, justru kalimat sependek itu yang menyelamatkan pagi saya. Di rumah sakit, Raka mengurus semuanya. Ia mengambil nomor antrean, menyerahkan kartu, berbicara dengan petugas, membeli air mineral, lalu menuntun saya pelan-pelan ke ruang pemeriksaan. Saya duduk di kursi tunggu sambil memperhatikan punggungnya. Ia berjalan cepat dari satu loket ke loket lain. Kadang memasukkan tangan ke saku celana, kadang membuka dompet, kadang berhenti sejenak seperti sedang menghitung sesuatu. Saat dokter memberi resep tambahan, Raka langsung pergi ke bagian obat. Saya melihatnya dari jauh. Ia berdiri cukup lama di kasir. Saya tidak tahu apa yang ia bayar. Ketika kami pulang, ia hanya berkata, "Nanti obatnya diminum setelah makan, yang putih malam saja." Saya mengangguk. Saya ingin ia bertanya, "Ibu takut?" Saya ingin ia berkata, "Ibu jangan khawatir." Saya ingin ia duduk di samping saya lebih lama. Tapi Raka tidak berkata begitu. Di rumah, ia menyeduh air hangat, menaruh obat di meja, lalu mengecek lampu dapur yang sejak seminggu lalu sering mati. Tidak lama kemudian, ia pamit. "Saya pulang dulu, Bu." Saya menatap punggungnya dari kursi ruang tamu. Saat itu saya merasa anak itu seperti batu. Ada, tapi tidak memberi hangat. Sekarang, kalau saya mengingatnya, saya malu. Karena batu yang saya kira dingin itu ternyata selama ini menahan banyak hal agar tidak runtuh menimpa saya. Beberapa hari setelah itu, Hendra datang. Ia membawa buah pir dan bubur ayam. Wajahnya tampak khawatir. Ia duduk di sebelah saya sambil berkata, "Ibu jangan banyak pikiran. Anak-anak ibu pasti urus semuanya." Kalimat itu membuat hati saya tenang. Saya bahkan sempat bercerita kepada tetangga bahwa Hendra memang anak yang paling perhatian.
Saya lupa bahwa yang mengantar saya ke rumah sakit adalah Raka. Lalu tagihan obat berikutnya datang. Saya menelpon Hendra bukan untuk meminta, hanya ingin bercerita. Tapi Hendra terdiam cukup lama. "Bulan ini Hendra agak berat, Bu," katanya pelan. "Cicilan rumah naik, anak-anak juga ada biaya sekolah. Tapi nanti Hendra bantu ya setelah gajian." Saya mendengar rasa bersalah di suaranya. Saya tidak marah. Sebagai ibu, saya tahu hidup anak-anak saya tidak ringan. Mereka bukan orang jahat hanya karena tidak selalu bisa membantu. Tapi anehnya, saya lebih mudah memaklumi Hendra yang menjelaskan kesulitannya daripada Raka yang diam-diam mencoba menutupnya. Beberapa hari kemudian, Bu Siti, pemilik warung dekat rumah, berkata bahwa belanja bulanan saya sudah dibayar. Saya mengira Hendra yang membayar. Saya tidak bertanya lagi. Dugaan itu terasa nyaman, jadi saya menyimpannya sebagai kebenaran. Dewi juga sering pulang ke rumah. Ia datang dengan wajah sembab, membawa anaknya yang masih kecil. Katanya rumah tangganya sedang tidak baik. Suaminya keras kepala. Uang belanja sering terlambat. Anak mereka butuh biaya sekolah. Saya kasihan. Dewi memang mudah menangis. Tapi ia bukan anak yang buruk. Ia hanya lemah di bagian yang berbeda. Ia terlalu lama menahan rumah tangganya sendiri, lalu pulang kepada saya karena tidak tahu harus bersandar kemana. Meski tabungan saya tidak banyak, saya mengambil sebagian dan memberikannya kepada Dewi. "Pakai dulu," kata saya. "Anak jangan sampai terganggu sekolahnya." Dewi menangis memeluk saya. Saya merasa menjadi ibu yang berguna. Beberapa hari kemudian, saldo tabungan saya bertambah sedikit demi sedikit. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk membuat saya heran. Saya pikir mungkin ada uang lama yang lupa saya hitung. Mungkin Hendra akhirnya mengirim. Mungkin pensiun almarhum suami saya masuk lebih cepat. Saya tidak terlalu memikirkannya. Belakangan saya tahu Raka yang mengisinya. Ia tahu dari Bu Siti bahwa Dewi sering datang meminta bantuan. Ia tidak memarahi Dewi. Ia tidak menegur saya. Ia tidak datang membawa wajah tersinggung. Ia hanya menutup lubang kecil yang ditinggalkan orang lain. Diam-diam, seperti biasa. Bulan berikutnya, kesehatan saya menurun. Pagi itu saya terpeleset di kamar mandi. Tidak parah, tapi lutut saya memar dan kepala saya pening. Dewi yang kebetulan datang langsung menangis. Ia memeluk saya sambil berkali-kali berkata, "Ibu kenapa tidak panggil orang?" Hendra datang sore harinya. Ia tampak cemas, tapi juga gelisah karena telepon kantornya terus berbunyi. Raka datang paling akhir, masih memakai baju kerja. Ada noda oli di ujung lengan bajunya. Wajahnya lelah. Ketika masuk, ia tidak banyak bicara. Ia hanya melihat lutut saya, lalu bertanya, "Sudah diperiksa?" Malam itu, dokter menyarankan tindakan medis. Katanya tidak boleh ditunda terlalu lama. Biayanya tidak kecil. Kami berkumpul di ruang tamu. Kertas dari rumah sakit terletak di atas meja. Angkanya membuat saya tidak berani melihat terlalu lama. Hendra bicara tentang kemungkinan pinjaman. Dewi menangis karena merasa tidak bisa membantu. Saya duduk diam, merasa tubuh saya yang sakit tiba-tiba menjadi beban yang diletakkan di tengah ruangan. Raka duduk paling ujung. Ia memegang kertas itu cukup lama. Matanya bergerak pelan, membaca angka-angka yang bagi saya terasa seperti hukuman. Saya menunggu ia berkata sesuatu. Tapi ia tetap diam. Disitulah hati saya mulai panas. Bukan karena Raka salah, tapi karena saya takut. Dan rasa takut yang tidak tahu harus pergi kemana, sering mencari orang paling dekat untuk disalahkan. "Kamu kenapa diam saja?" tanya saya akhirnya. Raka mengangkat wajah. "Saya pikirkan dulu, Bu," katanya. Jawaban itu seharusnya biasa saja.
Tapi malam itu, saya ingin seseorang langsung berkata bahwa semuanya akan beres. Saya ingin diyakinkan. Saya ingin diselamatkan dari rasa malu karena menjadi beban. Maka ketika Raka hanya berkata akan berpikir dulu, dada saya seperti terbakar. "Dari dulu kamu memang begitu, Rak," kata saya. Ruangan langsung diam. Hendra menoleh kepada saya. Dewi berhenti menangis. Saya tahu seharusnya saya berhenti, tapi saya tidak berhenti. "Kakakmu masih bisa bicara baik-baik. Adikmu masih menunjukkan perasaan. Kamu cuma diam. Kadang ibu tidak tahu, kamu ini peduli atau tidak." Kalimat itu keluar begitu saja. Terlalu cepat, terlalu tajam. Raka menatap saya. Tidak marah, tidak membantah. Justru wajahnya yang tidak melawan itu yang sekarang paling sering datang dalam ingatan saya. Ia tampak lelah, lelah sekali. Lalu ia menunduk, melipat kertas rumah sakit itu dan berkata pelan, "Maaf Bu, saya memang tidak pintar bicara." Setelah itu ia berdiri. Hendra memanggilnya. "Rak?" Raka hanya menggeleng kecil. "Saya pulang dulu." Saya pikir ia pergi karena tersinggung. Saya bahkan sempat merasa benar. Saya tidak tahu, malam itu juga anak yang baru saja saya lukai pergi mencari cara agar operasi saya tetap bisa dilakukan. Saya baru tahu semuanya lama setelah itu. Malam setelah pertengkaran di ruang tamu, Raka tidak langsung pulang ke kontrakannya. Ia pergi menemui seorang teman lama yang biasa membeli motor bekas. Motor tua yang selama ini ia pakai untuk bekerja, akhirnya ia jual. Motor itu bukan barang mewah, catnya sudah kusam, suaranya kasar. Tapi bagi Raka, motor itu kaki keduanya. Dengan motor itu ia berangkat kerja, mengantar barang, membeli obat saya, dan pulang malam-malam melewati jalan kecil menuju rumah ini. Uang hasil penjualan motor tidak cukup untuk menutup semua biaya, tapi cukup untuk menjadi awal. Sisanya ia ambil dari tabungan yang selama ini ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Belakangan saya tahu, uang itu bukan uang sisa. Itu uang yang ia siapkan untuk hidupnya sendiri. Mungkin untuk pindah ke tempat tinggal yang lebih layak, mungkin untuk menikah. Saya tidak pernah tahu pasti, karena saya tidak pernah bertanya. Beberapa hari kemudian, Hendra berkata kepada saya, "Sudah ada jalan, Bu. Ibu tenang saja." Saya mengangguk dengan lega. Saya sempat mengira Hendra yang paling banyak mengurusnya. Hendra memang membantu sebisanya. Ia mengurus beberapa berkas, menelepon kerabat, dan menemani saya saat pemeriksaan. Dewi juga menjaga saya di rumah, meski sambil membawa luka rumah tangganya sendiri. Tapi bagian terbesar dari biaya itu datang dari Raka. Dan Raka tidak membetulkan dugaan saya. Saat operasi saya selesai, Hendra menggenggam tangan saya. Dewi menangis di sisi tempat tidur. Raka berdiri dekat pintu. Bajunya kusut, matanya merah. Tapi ketika saya menoleh, ia hanya bertanya pendek, "Nyeri, Bu?" Saya menggeleng. Ia mengangguk, lalu keluar mencari perawat. Begitulah Raka. Bahkan ketika sedang hancur, ia tetap memilih berguna daripada terlihat. Setelah saya pulang dari rumah sakit, Raka jarang muncul. Saya pikir ia masih sakit hati. Mungkin memang iya. Dulu saya akan berkata dalam hati, kalau ia benar-benar sayang, seharusnya ia datang. Tapi setelah operasi itu, rumah terasa berbeda. Setiap kali melihat gelas air hangat di meja, saya teringat Raka. Setiap kali melihat lampu dapur menyala normal, saya teringat ia pernah menggantinya. Setiap kali hujan turun dan air tidak lagi menetes dari sudut dapur, saya teringat ia pernah naik ke atap, sendirian. Saat saya hanya duduk di bawah sambil mengomel agar ia tidak terlalu lama. Namun rasa gengsi saya sebagai ibu masih besar. Saya belum menelponnya. Saya merasa saya yang tua. Saya ibunya. Masa saya yang harus mulai duluan?
Sekarang saya malu mengingat pikiran itu. Karena menjadi ibu tidak selalu berarti paling benar. Kadang menjadi ibu berarti berani mengakui bahwa anak sendiri pun bisa terluka oleh kata-kata kita. Dan luka itu tidak otomatis sembuh hanya karena kita melahirkannya. Suatu siang, saya meminta Dewi mengambilkan kain lama di lemari kamar. Saya ingin mencari kain batik peninggalan suami saya. Entah kenapa, setelah operasi itu, saya sering rindu pada hal-hal yang sudah tidak bisa saya panggil pulang. Dewi membuka laci bawah. Beberapa kain jatuh ke lantai. Di antara lipatan kain itu, ada buku catatan kecil bersampul coklat. "Ini apa, Bu?" tanya Dewi. Saya menggeleng. Ketika saya membukanya, halaman pertama langsung membuat tangan saya berhenti. Nama saya tertulis di sana. Di bawahnya ada daftar biaya. Obat darah tinggi, kontrol rumah sakit, perbaikan atap dapur, bayar warung Bu Siti, tambahan uang sekolah anak Dewi. Saya membaca pelan-pelan. Semakin lama, huruf-huruf itu seperti tidak hanya ditulis di kertas, tetapi juga di dada saya. Ada catatan kecil di samping beberapa tanggal. "Titip lewat Mas Hendra, jangan bilang dari saya. Bayar warung dulu, ibu pasti malu kalau ditagih. Dewi sedang sulit, jangan sampai ibu mengurangi obat." Dewi yang berdiri di samping saya tiba-tiba diam. Saya menoleh kepadanya. Wajahnya pucat. "Mas Raka?" bisiknya. Saya tidak menjawab. Saya terus membuka halaman demi halaman sampai tiba di bagian biaya operasi. Angkanya membuat saya sulit bernapas. Di bagian bawah halaman itu, ada tulisan yang lebih kecil, seperti ditulis terburu-buru. "Motor sudah laku, kurang sedikit lagi." Saya menutup mata. Bukan karena saya tidak kuat melihat angka itu, tapi karena untuk pertama kalinya saya melihat anak saya. Bukan sebagai anak pendiam, bukan sebagai anak dingin, bukan sebagai anak yang susah dipahami, melainkan sebagai seseorang yang selama ini berdiri di belakang hidup saya, menahan bagian-bagian yang hampir runtuh. Sementara saya sibuk memuji anak-anak yang lebih pandai membuat suara. Dewi duduk di lantai, tangannya menutup mulut. "Saya tidak tahu, Bu," katanya pelan. Saya percaya ia tidak tahu semuanya. Mungkin ia pernah merasa dibantu, tapi tidak tahu dari mana bantuan itu datang. Mungkin ia terlalu sibuk menangis sampai tidak melihat siapa yang ikut menanggung air matanya. Saya membaca halaman terakhir. Tulisan Raka sedikit miring. Mungkin ditulis saat ia lelah. "Ibu tidak perlu tahu semuanya. Ibu sudah cukup lelah membesarkan kami. Biar kali ini saya yang lelah sedikit." Buku itu jatuh ke pangkuan saya. Saya menangis. Bukan tangis keras yang membuat orang datang memeluk. Saya menangis dengan rasa malu yang dalam. Saya teringat semua ucapan saya. Saya teringat bagaimana saya memuji Hendra di depan Raka. Saya teringat bagaimana saya memeluk Dewi, tapi jarang bertanya apakah Raka baik-baik saja. Saya teringat malam itu saat saya berkata bahwa saya tidak tahu apakah ia peduli atau tidak. Padahal diam-diam, ia yang paling banyak peduli. Hari itu saya menelpon Raka. Sekali tidak diangkat. 2 kali tidak diangkat. Panggilan ketiga baru dijawab. Suaranya terdengar berat. "Ibu kenapa?" Saya membuka mulut tapi tidak langsung bisa bicara. Banyak sekali kalimat yang ingin saya ucapkan. "Maafkan ibu, ibu salah, ibu baru tahu, ibu malu sekali." Tapi yang keluar hanya satu kalimat. "Pulanglah sebentar, Nak." Di seberang sana, Raka diam cukup lama. Lalu ia berkata, "Saya belum bisa sekarang, Bu." Dada saya terasa nyeri. Tapi kali ini saya tidak marah. Saya hanya menjawab,
Tidak apa-apa, kapan kamu bisa? 2 hari kemudian, ia datang. Sore itu langit mendung. Raka masuk seperti biasa, melepas sandal pelan-pelan di depan pintu. Di tangannya ada kantong plastik berisi obat dan beberapa pisang. Kebiasaan kecil yang dulu sering saya anggap biasa. Ia melihat buku catatan itu di atas meja. Langkahnya berhenti. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Saya duduk di kursi dekat jendela. Tubuh saya masih lemah, tapi rasa malu membuat saya merasa lebih kecil dari biasanya. "Raka," kata saya. Ia tidak langsung duduk. "Kenapa buku itu ada di sini, Bu?" Suaranya pelan. Bukan marah, tapi ada sesuatu yang tertahan di sana. Saya menelan ludah. "Ibu baru tahu." Raka menunduk, tangannya meremas kantong plastik yang ia bawa. "Saya tidak mau ibu tahu," katanya. "Saya tahu. Bukan karena saya mau menyembunyikan yang buruk." "Ibu tahu, Nak." Ia diam. Saya ingin meminta maaf dengan kalimat yang rapi, seperti ibu yang bijaksana. Tapi kalimat rapi tidak datang. Yang ada hanya suara tua yang gemetar. "Selama ini, ibu salah melihat kamu." Raka tetap menunduk. "Ibu kira kamu jauh. Ibu kira kamu tidak peduli. Ibu kira diam kamu itu kosong." Saya mengusap mata. Ternyata ibu yang terlalu sibuk menunggu kasih sayang dalam bentuk yang ibu mau. Raka duduk pelan di kursi depan saya. Lama sekali ia tidak bicara. Lalu ia berkata, "Saya cuma tidak mau ibu merasa jadi beban." Kalimat itu membuat saya menangis. "Sementara ibu malah membuat kamu merasa tidak punya hati," kata saya. Raka menggeleng kecil, tapi matanya basah. Saya mengulurkan tangan. Raka melihat tangan saya beberapa saat. Untuk sesaat, saya pikir ia tidak akan menyambutnya. Lalu ia meletakkan tangannya di tangan saya. Tidak erat, tidak dramatis, tapi cukup. "Saya minta maaf, Rak," kata saya. Raka menarik napas panjang. "Saya juga minta maaf, Bu." Saya menatapnya. "Kamu minta maaf untuk apa?" Ia tersenyum tipis, lelah sekali. "Karena saya tidak pernah bisa bilang kalau saya capek." Saya menggenggam tangannya lebih kuat. Hari itu, saya baru mengerti bahwa diamnya Raka bukan hanya bentuk kasih sayang. Diamnya juga cara ia bertahan. Ia tidak selalu kuat. Ia hanya terbiasa tidak merepotkan siapapun. Setelah beberapa saat, ia berdiri. Saya pikir ia akan pulang. Tapi ia mengambil gelas, menuangkan air hangat, lalu menaruh obat saya di meja. "Diminum dulu, Bu," katanya. Dulu, saya mungkin akan menganggap itu biasa saja. Hari itu, saya melihatnya berbeda. Saya melihat tangan anak saya yang kasar karena kerja. Saya melihat wajahnya yang lebih tua dari usianya. Saya melihat diamnya yang selama ini bukan kosong, melainkan penuh hal-hal yang tidak pernah ia tuntut untuk dihargai. Saya meminum obat itu pelan-pelan. Raka duduk di dekat saya. Kami tidak banyak bicara. Tapi untuk pertama kalinya, diam di antara kami tidak terasa dingin. Diam itu terasa seperti rumah yang pelan-pelan diperbaiki lagi. Setelah hari itu, semuanya tidak langsung berubah. Raka tetap Raka. Ia masih jarang menelpon, masih sering menjawab pendek, masih lebih suka memperbaiki engsel pintu daripada membicarakan isi hatinya. Saya juga tidak langsung menjadi ibu yang sempurna. Kadang saya masih ingin ia duduk lebih lama. Kadang saya masih berharap ia bisa berkata lembut seperti Hendra atau terbuka seperti Dewi. Tapi sekarang, ketika perasaan itu muncul, saya berhenti sebentar. Saya mengingat buku catatan itu. Saya mengingat motor tuanya. Saya mengingat kalimatnya. Saya tidak pernah bisa bilang kalau saya capek. Sejak saat itu, saya belajar bertanya. Bukan pertanyaan besar, bukan nasihat panjang.
Hanya pertanyaan sederhana yang dulu terlalu lama tidak saya ucapkan. "Raka, kamu sudah makan?" Atau, "Raka, kamu capek?" Pertama kali saya bertanya begitu, ia hanya diam, lalu tersenyum tipis. "Biasa saja, Bu." Saya tahu itu bukan jawaban yang sebenarnya, maka saya tidak memaksanya. Saya hanya masuk ke dapur, mengambil piring, menaruh nasi, dan duduk di dekatnya ketika ia makan. Kadang itulah cara kami saling meminta maaf, bukan dengan banyak kata, tapi dengan tetap tinggal sebentar lebih lama dari biasanya. Kini buku catatan itu masih saya simpan. Bukan untuk mengungkit pengorbanan Raka, bukan juga untuk membuatnya merasa berutang pada air mata saya. Saya menyimpannya sebagai pengingat bahwa cinta tidak selalu datang dengan suara besar. Kadang cinta datang sebagai keran yang tidak lagi bocor, sebagai obat yang tiba-tiba tersedia, sebagai atap dapur yang tidak lagi menetes saat hujan, sebagai anak yang pulang tanpa banyak bicara, lalu memastikan ibunya tidak kehabisan apa-apa. Hendra tetap anak saya. Dewi tetap anak saya. Mereka punya beban masing-masing. Mereka punya cara mencintai yang berbeda. Saya tidak ingin mencintai satu anak dengan cara mengecilkan anak yang lain. Tapi sekarang, saya tidak lagi hanya melihat siapa yang paling sering bicara. Saya belajar melihat siapa yang datang diam-diam. Siapa yang memperbaiki tanpa mengeluh. Siapa yang menanggung tanpa mengumumkan. Dan siapa yang selama ini terlalu kuat sampai semua orang lupa bahwa ia juga bisa lelah. Suatu sore hujan turun cukup deras. Raka datang mengecek atap dapur. Setelah selesai, ia hendak pulang seperti biasa. Saya memanggilnya. "Rak?" Ia menoleh. "Makan dulu." Ia hampir berkata tidak. Saya bisa melihat jawabannya sudah sampai di ujung lidah. Tapi kali ini ia berhenti. Lalu ia mengangguk kecil. "Iya, Bu. Sebentar." Saya menyiapkan piring. Ia duduk di meja makan, masih dengan baju kerjanya yang sedikit basah. Tidak ada percakapan besar hari itu. Tidak ada pelukan panjang. Tidak ada kata-kata indah. Hanya suara hujan, piring yang saya letakkan di depannya, dan anak saya yang akhirnya mau duduk sedikit lebih lama. Saya memandangnya diam-diam. Di wajahnya, saya masih melihat lelah. Tapi di antara lelah itu, ada sesuatu yang pelan-pelan pulang. Mungkin tidak semua luka bisa sembuh karena satu permintaan maaf. Mungkin ada kata-kata saya yang akan tetap ia ingat. Tapi sejak hari itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan lagi membiarkan anak saya kuat sendirian. Karena anak yang pendiam bukan berarti tidak ingin didengar. Anak yang jarang meminta bukan berarti tidak butuh ditanya. Dan cinta yang tidak diumumkan tetap cinta. Hanya saja, jangan sampai kita baru melihatnya ketika hati yang mencintai itu sudah terlalu lelah untuk menjelaskan.